Assalamualaikum, hai bun. Pagi ini aku mau anterin Avaris ke sekolah sambil sekalian mau ambil paket ke desa. Biasanya itu kalau misalkan paket datang itu di kampungku ini nggak nyampe rumah. Aduh sayang banget gitu ya. Tapi ya syukur alhamdulillah aja, karena kalau 2 tahun ke belakang itu kita orang sini tuh kalau belanja online gitu ya, ambil paketnya itu selalu ke pasar, dan jarak dari rumah ke pasar Cisompet itu kalau pakai motor itu hampir 1 jam. Ya gimana cepat lambatnya kita aja bawa motor gitu kan. Tapi udah ketebak ya gimana jauhnya gitu. Ini ada tetangga aku mau bayar utang. Nah jadi teman-teman aku juga punya sampingan jualan baju gitu ya, tapi nggak mengkreditkan, nggak maksudnya jualan kontan tapi murah gitu ya, karena aku nggak mau jualan kredit, karena nggak mau ada sangkutan di luar gitu ya. Jadi ambil untungnya sedikit nggak apa-apa, yang penting langsung kontan gitu ya. Nah ini udah lama, teteh ini sekitar 3 bulan 4 bulanan baru bayar sekarang. Itu pun karena kemarin aku nyuruh anak aku buat nagih gitu ya. Memang sih nggak besar, tapi ya gimana mau dapat untung gitu kan. Ya modalnya juga belum balik gitu, ya gimana mau untung. Jadinya kalau aku yang nagih segan juga ya bun. Makanya aku nyuruh Paris ini buat nagih dan baru bayar hari ini. Itu tuh udah kurang lebih 4 bulanan lebih kayaknya. Tapi barusan juga bayarnya masih nyicil, katanya tunggu 20 hari lagi. Tapi nggak apa-apa, dia masih beretikat baik. Jadi teman-teman, kenapa balik lagi ke paket ya, kenapa kurir nggak ada yang mau nyampe ke kampungku, karena jalannya itu masih banyak yang jelek. Jadi mungkin kurir menghemat waktu ya, jadi kan masih banyak paket yang harus dianterin ke setiap kampung gitu ya, ke kampung-kampung lain. Makanya mereka nggak mau nganter paket ke sini. Dulu pernah ada sekali sampai 3 kali mereka datang dari JNT si cepat nganter paket, kirain udah merdeka kita kan, biasanya ngambil ke pasar, sekarang dianterin ke rumah, taunya nggak lama. Jadi paket kita itu dititipin bukannya di desa ya, kalau dari rumah ke sana itu sekitar 10 menitan lah ya. Mending lah ya daripada ngambil ke pasar gitu, mendingan dititipin ke warung orang. Nah pulang dari nganter sekolah Avaris, tadi aku beli bubur sama beri sarapan. Aku beli buburnya 1 mangkok aja untuk berdua buat Aditya sama Rehan. Nah kebetulan Aditya kakaknya Rehan ini lagi nggak enak badan, agak anget gitu ya badannya. Dan aku udah lama nggak ngasih obat cacing sama dia, karena tuh lihat teman-teman ya, badannya kurus kering, padahal makannya ini tuh dia tuh nggak males makan, nafsu makannya baik gitu ya, makannya juga cukup, tapi badannya tuh nggak tahu kenapa nggak bisa berisi gitu ya, beda sama kakaknya. Badannya itu berisi dan makannya bagus gitu, makanya aku kasih obat cacing. Dan ternyata obat cacing ini untuk 1 kali minum gitu ya, isinya 10 ml dan dikasihnya 5 ml gitu. Nah teman-teman, semalam aku unboxing dan rakit meja baru ini untuk meja kerjanya Pak suami, dan aku juga naksir banget, udah lama nih meja ini. Jadinya aku minta adik iparku buat ngerakit meja ini. Tadinya cuma iseng-iseng aja ngetik gitu ya di Shopee, meja kerja minimalis murah gitu kan. Ternyata alhamdulillah memang ya untuk aku ini murah ya, maksudnya kalau kita pesen langsung ke tukang kayu itu mungkin kisaran 1 jutaan lah kurang lebih meja kayak gini, tapi bahannya jangan diragukan lagi gitu ya, pasti tahan banting gitu ya. Tapi kalau bahan ini ya hati-hati aja, karena kalau kesenggol dikit, kepentok dikit, ini biasanya itu rapuh pinggir-pinggirnya. Dan juga kalau misalkan Aditya naik ke meja ini tuh ya ketahanannya dan kekuatannya, kekokohannya ini ya aku belum bisa menjamin. Tapi untuk harga dan juga modelnya itu aku suka banget. Dan ini tuh ada 3 warna, coklat tua sama warna gini, warna krem, dan juga putih. Nah aku ambil yang warna kremnya.
Dan aku minta tukang ojek buat bawa paket ini karena nggak mungkin aku bawa pakai motor, aku nggak sanggup. Makanya meja ini sebelum dirakit masih pakai dus gitu ya, bawa sama tukang ojek langganan. Dari pasar sampai ke rumah ini ongkosnya 50, dan untuk ngerakitnya ya aku ngasih gitu ya, karena kan nggak mungkin ngerakit sendiri lah, males gitu lah untuk mikirnya, yaudah rakitin aja. Untungnya adik iparku ini ada waktu buat ngerakit. Ini pun ngerakitnya sekitaran jam setengah 8 malam atau jam 8 malam karena dia juga sibuk kerja. Teman-teman tahu nggak, nyinso kayu gitu ya di kebun. Lanjut, ini aku unboxing paket dari TikTok, tisu 37.000 gratis ongkir. Alhamdulillah terbilang murah lah ya. Dan ini ada tas sekolah untuk Avaris karena tasnya yang lama sudah jebol tempat untuk botol minumnya. Dan ini adiknya merajuk kenapa dia nggak dibeliin tas, katanya padahal tasnya masih bagus. Padahal waktu Avaris Aditya dibeliin tas, kakaknya nggak biasa aja gitu ya, kenapa aku nggak dibeliin. Tapi kalau kakaknya yang dibeliin, adiknya suka iri gitu ya. Ya udahlah ya. Lanjut, ini aku mau masak. Setelah unboxing semua paket tisu, tas sama wallpaper bata, itu rencananya untuk nutupin tembok di dapur, tapi nanti ya aku bikinin video makeovernya ya, insya Allah. Dan memang juga aku butuh. Nah, ini aku mau goreng ayam pakai tepung Kobe, tapi pakai adonan basah, pakai air setengah gelas belimbing, dan 1 bungkus tepung Kobe yang 50 gram gitu atau 80 gram gitu ya, lupa lagi. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, aku diemin dulu biar bumbunya meresap. Ini aku mau rebus dulu cabai rawit sama bawang putih. Nanti aku mau bikin sambal bawangnya. Dan ini barusan aku beli kol buat lalapannya. Udah kebayang deh, goreng ayam, sambal bawang, sama lalapan kol kayak gini. Pengennya sih ada yang lain lagi gitu lalapannya, tapi kebetulan sedang tidak punya stok, jadi aku pakai yang ada yang ready di kulkas aja. Jangan lupa cuci semua angkolnya biar nggak ada ulet ataupun debu yang nyempil atau nempel di bagian-bagian sayurannya teman-teman, karena kita kan ini mau makan mentah. Setelah minyak panas, lanjut menggoreng deh. Digoreng sampai kuning kecoklatan. Nah, aku tuh teman-teman nggak terlalu suka kalau goreng ayam terlalu garing, karena ya nggak suka aja gitu ya. Nah, apalagi ada anak-anak gitu ya, takutnya keras. Nah, jadi gorengnya secukupnya aja, jadi kuning kecoklatannya itu nggak terlalu kering. Tapi karena ini bertepung, jadinya kalau bertepung nggak mungkin ya agak basah gitu ya jadinya. Jadi maksudnya tuh kering di luar dan agak basah di dalam gitu, tapi mateng, bukannya masih berdarah gitu ya, tapi mateng. Nah, sekitar 5 menitan aku rebus cabai sama bawangnya. Ini aku ulek. Bumbunya seperti biasa, Royco, garam dan micin, nggak pakai gula. Baru setelah itu nanti aku mau goreng sebentar aja. Aku goreng sambalnya pakai minyak agak banyakan teman-teman, karena aku suka. Nah, aku juga tambahin sedikit 1 lembar daun bawang, karena aku tuh suka banget kalau sambal bawang itu ada wangi daun jeruknya. Menurutku tambah tambah wangi itu dan tambah enak. Digoreng sebentar aja. Nah, seperti ini sudah cukup karena tadi kan cabai sama bawangnya udah matang. Jadi digoreng sebentar aja biar lebih enak dan lebih mantap. Nah, ini ayamnya sudah matang seperti ini. Aku suka kayak gini, jadi crispy di luar, juicy di dalam gitu ya si ayam gorengnya. Lanjut menggoreng lagi ayamnya sampai habis, dan aku juga mau nuangin sambal ke mangkok sambal.
Ini tuh sambal ayam geprek favorit banget, rasanya itu endul, tak kendul-kendul ngeunah pokoknya. Bisa buat ayam geprek, ayam penyet, ataupun pakai nasi dan sambal pun itu tetap enak pokoknya. Biar rasanya mantul dan ngalahin yang di tukang ayam geprek yang biasa orang jual, teman-teman harus bikinnya itu sesuai takaran. Misalkan cabai rawitnya seperempat dan bawang putihnya itu sebendul. Semua direbus dulu lalu digoreng dan pakai bumbu, micin dan juga garam. Pasti rasanya mantul. Seperti ini makan siang kita sudah selesai, sudah mateng. Anak-anak pada suka, pada hobi banget makan ini. Dan semua anak-anak aku tuh termasuk aku favorit ayam kecuali Pak suami, dia tuh nggak terlalu suka sama ayam kecuali ayam kampung diungkep dan gulanya agak banyak gitu ya, jadi dia tuh suka banget, doyan banget. Nah barusan si paling lahap Avaris, dia juga suka sama lalapan, suka banget. Nah ini kalau aku makannya digeprek dulu ayamnya, baru dikasih sambal, lalap dan juga nasi hangat. Rasanya Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali kita semua masih diberi kesempatan untuk makan enak, minum enak, maksudnya dikasih kesempatan buat kita bisa bernafas, minum, makan gitu ya, Alhamdulillah. Nah sekarang giliran Rehan yang makan karena tadi dia ketiduran, jadinya aku makan duluan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton videoku, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.